Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Tingkatan-tingkatan orang yang melaksanakan ibadah saum yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah adalah saumul khusus. Saumnya orang yang khusus. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna daripada saum khusus ini dalam perkataannya, wa amma saumul khusus, adapun saum orang yang khusus, fahuwa kafun nadhar wal lisan wal yad wal rijl was sama' wal basar wasairil jawarih anil atham. Jadi saum orang yang khusus itu adalah saumnya orang yang tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi dia berusaha untuk menjaga pandangannya, menjaga lisannya, ucapannya, menjaga tangan, kakinya, pendengaran, penglihatannya, dan seluruh anggota badannya dari perbuatan maksiat. Maka tingkatan yang kedua ini tentu lebih sulit, lebih tinggi kualitasnya dari tingkatan yang pertama yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Orang yang melaksanakan ibadah saum tidak sekedar memperhatikan bagaimana agar saumnya itu sah dalam tinjauan hukum Islam, tidak batal saumnya menurut kacamata hukum fikih, tetapi juga orang yang berusaha dari ibadah saumnya itu menjaga kesempurnaan pahalanya, menjaga kekhusyuan pelaksanaannya. Tidak sekedar supaya saumnya sah saja, tetapi dia berusaha untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan saumnya itu. Karena tentu kita mengetahui, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang betapa besarnya pahala saum ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi, bahwa ibadah saum itu untukku, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku, kata Allah, yang akan langsung membalas dari pahala ibadah saum ini. Maka seorang muslim ketika membaca, mendengar hadis yang mulia tadi, betapa besar pahala ibadah saum ini, tentu memiliki perhatian yang sangat besar pula. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendulang pahala besar dari ibadah saum ini. Jangan sekedar menahan letih, menahan lelah, menahan capek karena menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Itu tidak seberapa. Ada yang lebih mesti diperhatikan oleh setiap kita yang melaksanakan ibadah saum ini, adalah bagaimana kita menjaga kesempurnaan pahala ini, menjaga kesempurnaan pahala saum dengan cara menahan diri kita dari segala bentuk maksiat, menahan diri kita dari segala bentuk kesyirikan, bentuk maksiat, bentuk dosa, baik dosa yang besar, dosa yang kecil, ya. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Imam Ibnu Qudamah, pertama adalah menjaga pandangan, menjaga penglihatan kita. Yang kedua, menjaga lisan kita.
sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita terangkan pada penjelasan saum tingkatan yang pertama, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man lam yada qaulal zur wal amila bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, dan mengamalkannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada saum orang yang hanya menahan itu, menahan lapar, menahan dahaga, tidak makan, tidak minum, tetapi membiarkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Maka seorang yang sedang melaksanakan ibadah saum mesti meningkatkan kualitas ibadahnya dengan cara apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah ini, menjaga pandangan, tidaklah memandang kecuali memandang hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pandangan ini terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Gunakan mata kita di bulan yang penuh dengan berkah ini untuk tilawatul Quran, untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya. Tinggalkan memandang, melihat sesuatu yang haram. Yang kedua, juga menjaga lisan kita sehingga tidaklah muncul atau keluar dari lisan kita ini kecuali yang baik-baik saja, perkataan-perkataan yang thayyib, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan-kebaikan, dan juga menjaga lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama meninggalkan ghibah, ya, atau membicarakan keburukan saudara kita, berdusta, bersumpah palsu, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah menahan atau menjaga tangan dan kaki kita. Menjaga tangan kita, kaki kita untuk selalu berada dalam koridor taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita gunakan untuk bersedekah, kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat tarawih, mendatangi majelis ilmu. Jangan gunakan tangan dan kaki kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga pendengaran kita. Jangan sampai kita menggunakan pendengaran kita di bulan yang penuh berkah ini dari mendengarkan perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ghibah, namimah, dusta, dan yang lainnya. Pun demikian dengan mata kita. Intinya adalah ibadah saum ini, ibadah saum yang khusus ini adalah menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan dosa, dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya adalah tingkatan saum yang lebih utama, lebih baik daripada tingkatan saum yang pertama. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.